Kali hari ini ya. Iya. Kita masuk episode selanjutnya, Cak. Betul banget, tentunya kita di Pintok ngobrol seru MGT Radio bersama DLH Provinsi Jawa Barat. Betul. Setelah rangkaian episode kita lewatin, banyak sekali juga insight yang kita dapet ya. Yes, betul. Dan hari ini kita keluar lagi, Cak. Iya, seru. Selalu seru sih. Iya, kita lagi di mana, Cak, ini, Cak? Kita lagi ada di Saguling nih kayak. Wow, dan hari ini nih listeners, kalau kita lihat dari awal kita masuk sampai juga lihat sekitar, Yes. ini banyak hal yang bisa dibilang out of the box banget. Betul. Iya, banyak hal-hal yang kayak, wah ternyata bisa dibuat ini ya, ternyata pengolahan ini begini ya, begitu ya. Iya, gitu. ternyata dari sampah-sampah yang selalu Bener. kita pakai, kita buang Bener. sembarangan lah, ternyata Aha. bisa dimanfaatin. Yes, itu dia. Dan hari ini di Bening Saguling Foundation Bermasyarakat dan Indonesia Power yang ngubah sampah jadi kerajinan tangan, terus juga pupuk juga. Yes. Atau mungkin Ocha sering banget ngelihat-lihat hal-hal kayak, oh ini dari sampah yang awalnya ya, ternyata bisa dibuat kayak paving block, Ya, betul. dinding, Mm-mm. terus juga dibuat banyak banget, Cak. Betul. Dan hari ini nih kita bakal obrolin semua itu ya, Yes. kayak. Betul, karena hari ini kita spesial banget. Gak hanya berdua, Gege Maula dan juga Rosa Nadila. Hari ini ada siapa, Ocha? Ada Pak Indra Darmawan, SSI MPD selaku Ketua Bening Saguling Foundation. Yes. Dan juga ada Pak Tovan, Officer Komdev Indonesian Power. Betul sekali ya. Yang juga hari ini kita akan ulik semuanya listeners. Banyak banget informasi yang akan kita dapat. Dan juga masih bersama para narasumber kita. Yang juga masih hadir, ada Pak Indra, ada Pak Tovan juga. Yang kita akan ulik juga nih informasi-informasi yang ada. Yang kita tahu kan, kalau dengar kata saguling itu adalah waduk ya, Yeah. pembangkit listrik. Nah ternyata banyak sekali nih, Cak, yang dihasilkan gak hanya listrik aja. Iya betul. Ini Betul. ada apa aja emangnya nih, Ge? Banyak banget. Ini bisa dibilang jadi apa ya, pusat perubahan lingkungan. Yang dimana ini lewat program seperti Bumi Pasundan, terus juga program-program yang lainnya juga yang akhirnya mendapatkan penghargaan yang ada di depan ini, Cak. Iya, Iya, Kalpataru. Kalpataru. Wow. Ini penghargaannya juga dari Presiden Republik Indonesia. Betul. Nah, Ocha apa yang jadi penasaran, Cak, ketika datang sini, Cak? Berarti Oh, boleh. penasaran silakan. langsung dong. Ini pengen nanya langsung ke Pak Indra. Boleh. Nih kan banyak yang belum tahu mungkin ya kalau gerakan Bening Saguling ini tuh ternyata udah dimulai dari tahun 2008. Udah lama juga kan ya. Nah, boleh nggak nih diceritain awalnya tuh gimana Bening Saguling ini bisa terbentuk? Terus apa sih motivasi Bapak untuk fokus ke pelestarian waduk Saguling ini? Jadi tahun 2008 itu kita masih belum bentuk Bening Saguling ya. Kita masih dalam bentuk koperasi. Oke. Namanya Koperasi Bangkit Bersama. Jadi waktu itu kita hanya fokus terkait dengan masalah ekonomi saja. Jadi waktu itu kita gerakannya adalah di kerajinan eceng gondok, di pengambilan sampah plastik gitu dari Sungai Citarum. Tapi lama-kelamaan permasalahannya kan semakin kompleks di Citarum itu. Bukan masalah kerusakan lingkungan, tapi juga masalah sosial ekonomi masyarakat. Maka tahun 2014 kita bikin yang namanya Bening Saguling Foundation, yang kita bergeraknya adalah pertama ada di pelestarian lingkungan, yang kedua di pemberdayaan masyarakat. Karena dua masalah ini kalau kita klipkan itu akan menjadi solusi bagaimana kita di satu sisi kita bisa melestarikan waduk, bisa melestarikan Sungai Citarum, tapi di sisi lain juga kita bisa mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar Sungai Citarum. Jadi itu yang kita kembangkan. Oke. Berarti itu juga yang bikin apa ya, yang Bapak termotivasi untuk Iya. bikin ini ya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau dilihat nih, ini kan banyak pengolahan atau mungkin juga pengelolaan dan pelindungan segala macam. Itu sistemnya seperti apa, Pak? Berarti? Jadi kita punya beberapa program di Bening Saguling Foundation. Yang pertama ada yang namanya Citarum Repairs, yang kedua ada plastik kredit, yang ketiga ada plastik board. Terus juga kita punya program pemulung sampah waduk. Jadi kita memberdayakan masyarakat mereka untuk mengambil sampah dari sungai dengan menggunakan perahu. Perahunya disupport oleh PT PLN Indonesia Power. Nah, perahu itu mereka gunakan untuk mengambil sampah dari Sungai Citarum. Nah, sampahnya kita beli. Nah, sampah yang jenis low value kita bikin menjadi plastic board yang kerjasama dengan Recycle dan Westport Tank dan PT PLN. Seperti itu. Oh, jadi banyak kolaborasi juga di Ya, sini ya, banyak kolaborasi ya, gak hanya dalam artian sendiri, ternyata banyak juga yang lain nih juga Betul. yang ikut serta untuk juga pengembangan ini semua. Nah, Gitu. dalam pengembangan itu juga pasti kan ada tantangannya nih, Pak. Nah, dari tantangannya ini sebenarnya apa nih tantangan paling besar selama menjalankan program ini? Apakah dari dana, SDM, atau mungkin resistansi dari masyarakatnya? Tantangannya ada di tiga-tiga itu semua. Itu semua. Jadi pertama dana, kedua SDM yang kita miliki, yang ketiga resistensi masyarakat. Karena dari masyarakat misalnya, masyarakat itu mereka tidak akan mengikuti apa yang kita katakan. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngajak, ayo kita bareng-bareng bersihkan sungai, mereka nggak bakalan mau. Oke. Tapi mereka akan mengikuti apa yang kita kerjakan.
Begitu kita kerjakan, kita ngambil sampah dari Eceng Gondok, dari Sungai Citarum, kita olah punya nilai ekonomi, baru masyarakat mau. Yang kedua terkait dengan dana ya otomatis kan kita juga. Cuma alhamdulillah kita ada support dari PT PLN Indonesia Power dan juga dari mitra yang lain seperti Repair Recycle. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan program-program. Yang ketiga juga SDM, karena SDM di kita ini kan daerahnya daerah kampung, otomatis SDM kita masih kurang. Nah oleh sebab itu, kita dengan adanya kerjasama ini, kolaborasi multi pihak ini, kita mampu mengangkat SDM yang lebih kualitas untuk melanjutkan program-program yang kita laksanakan di Bening Saguling Foundation. Wow, itu tuh yang perlu dikutip. Ternyata triggeringnya adalah juga kita sendiri yang turun, juga yang jadi motor juga untuk masyarakat mau ikut serta dan mau juga dengan nilai-nilai yang ada. Bahkan kan yang itu ya yang jadi sulit ya. Entah mungkin dari masyarakatnya atau mungkin dari SDM-nya, bahkan juga dari hal-hal yang mungkin kita untuk ngelakuin hal yang simpel aja sulit gitu. Iya betul. Jadi kan harus kita yang nyontohin sendiri gitu. Iya. Nah betul itu dia tuh listeners, ternyata banyak banget poin-poin yang bisa kita ambil. Dan juga di sini dari kata tadi kolaborasi nih, Pak Topan dan juga Pak Indra, kolaborasi selain dengan masyarakat, salah satunya dengan Indonesian Power, betul ya Pak ya? Nah di sini aku pengen nanya, Indonesian Power sebagai perusahaan energi ini sangat bergantung pada lingkungan sekitar tentunya dan juga termasuk Waduk Saguling. Berarti seberapa penting nih Pak menurut Pak Topan sendiri Waduk Saguling ini nih? Oke. Kalau dilihat seberapa penting Waduk Saguling ini, sangat penting bagi kelistrikan Jawa, Madura, Bali. Yang perlu kita tahu ya rekan-rekan, listrik ini, PLTA ini menjadi support system. Ketika terjadi blackout system atau bahasa sederhananya, ketika terjadi lampu mati di Jawa ataupun di Madura atau Bali, ketika PLTU ingin membangkitkan listrik, PLTU butuh support. Awal support terkait listrik untuk membangkitkan PLTU. Support itu dari mana? Dari PLTA ini, rekan-rekan. Nah, jadi kalau tidak ada PLTA ini, otomatis ketika ada kejadian yang tidak kita inginkan terkait kelistrikan di Jawa, Madura hingga Bali, ya selesai begitu ya. Jadi memang harus ada PLTA yang membantu dalam support kelistrikan ini. Dan tentunya seberapa penting waduk ini bagi Jawa, Madura dan Bali, kita tahu rekan-rekan, memang waduk ini sumber airnya dari Bandung Raya. Begitu. Jadi ketika waduk ini tidak kita jaga terkait lingkungannya, terkait kelestariannya, bahkan di masyarakat di area Bandung Raya ini cenderung membuang sampah, begitu ya, membuang sampah ke selokan atau ke jalan, rekan-rekan. Se-Bandung Raya itu bermuaranya akan di Waduk Saguling. Sampahnya. Ngumpulnya di sini. Se-Bandung Raya. Se-Bandung Raya. Semua area. Ketika itu membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak terkelola dengan baik, otomatis sampah itu ada di belakang kita, di waduk kita. Jika waduk ini terkena sampah ataupun terkena dampak terkait lingkungan, dan waduk ini ketika kita asumsikan sebagai bak mandi yang memiliki kapasitas volume tertentu, diisi oleh sampah, begitu, diisi oleh erosi, sedimentasi, otomatis waduk ini tidak akan bisa menampung air. Kelistrikan akan terganggu. Bahkan tidak hanya itu, terkait sumber air juga akan terganggu. Ketika musim hujan, otomatis kita menjadi penampung air. Tetapi ketika musim kemarau, kalau volume waduknya akan hilang atau mengecil, gitu ya, otomatis sumber air itu akan hilang. Nah, akan berdampak baik pada Bandung Raya, bahkan Jawa, Madura, Bali hingga Bali. Gitu. Jadi ternyata impactnya besar juga, Cak. Betul. Banyak banget. Iya. Berarti kalau bisa dibilang itu termasuk jadi tujuan awalnya juga kali ya. Gitu. Tujuan awalnya juga mungkin ketika Pak Topan dan juga Pak Indra ketemu untuk satu hal yang juga baik tadi, ya kan, untuk mengelola dalam artian entah dari hal listriknya atau mungkin juga dengan kebutuhan masyarakat nantinya. Iya, betul. Itu dia. Karena kalau misalnya kita lihat nih atau mungkin kita dengar ada juga suara-suara air, terus juga dengar suara-suara alam segala macam di Waduk Saguling ini.
itu berarti sangat penting juga ya, Ca ya. Betul banget. Jadi langsung mikir kan, janganlah kita buang sampah ke sungai atau enggak sembarangan karena semua akan terkumpul ke sini. Iya, bener banget, Pak. Kalau misalkan Ocha masih buang sampah sembarangan gimana nih, Pak? Lah. Jadi saya langsung ditembak. Kita laporkan ke KDM aja. Biar dibawa ya, Pak ya. Biar dibawa ke waduk saguling kan. Dibawa ke barak. Nah, tadi kita udah tahu nih tentang tujuan awalnya, terus ternyata kita tuh harus beresinnya tuh dari pusatnya dulu. Betul. Biar nggak kesini juga nggak makin banyak. Yes, dari hulu dulu nih, gitu. Dari asalnya dulu, juga kita mencegah sama-sama aware juga ya. Yes. Kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Betul banget. Itu dia, Ca. Dan tentunya dengan tema kita hari ini dari limbah jadi berkah, kolaborasi untuk waduk saguling yang lestari. Makin sini makin kepo juga, makin penasaran dengan yang ada di sini. Iya. Karena ini juga tentunya akan bisa dibilang terkait sama kita masyarakat di Bandung Raya khususnya, Ca. Betul banget. Kita disebutin ya. Iya. Gak hanya di Bandung Raya tapi juga meliputi Jawa, Madura, Bali. Yes, itu dia. Nah, di sini aku pengen kepo juga nih, mungkin sama Pak Indra dulu di Bening Saguling Foundation ini. Jadi ada berapa program nih, Pak, untuk sekarang ya yang sedang dijalankan? Kita konsepnya ada yang namanya pencegahan, terus ada yang namanya pelestarian, ada yang namanya edukasi. Pencegahan itu bagaimana sampah supaya tidak masuk ke waduk atau ke sungai. Nah, kita punya program yang namanya satu program unik, urus sampah organik. Yang program unik ini kita kolaborasi dengan PT PLN Indonesia Power. Kita berada di 4 kabupaten kota. Jadi kita punya program yang namanya Kota Bandung Kota Unik, Cimahi Kota Unik, Kabupaten Bandung Unik, dan Kabupaten Bandung Unik, urus sampah organik. Jadi kita berkolaborasi di mana PLN memfasilitasi kendaraan dan sarana prasarananya, kami mengedukasi dengan Forum Bangsa Jabar kepada masyarakat atau komunitas atau Bangsa unit supaya mereka memisahkan sampahnya dari rumah masing-masing. Setelah dipisahkan, mereka akan dikumpulkan di ember. Nah, ya, ember-ember itu nanti akan dikumpulkan di satu titik kumpul. Nah, di situ kita akan ambil oleh kendaraan yang difasilitasi oleh PT PLN Indonesia Power. Nah, kendaraannya khusus. Nah, begitu kita ambil dari mereka, kita collecting 4 kabupaten kota itu tiap hari, terus kita bawa ke Bening Saguling Foundation. Di Bening Saguling Foundation, sampah organik itu kita diproses menjadi biokonversi maggot. Jadi dari sampah organik menjadi maggot. Nah, tidak berhenti di situ. Dari maggot itu kita gunakan menjadi pakan ayam petelur, menghasilkan telur ayam. Nah, telur ayamnya itu kita jual sebagian dan kita bagikan sebagian. Kita punya program juga yang namanya berbagi sarapan gratis dari telur yang kita hasilkan di peternakan ayam petelur kita. Sehingga kita merubah mindset, asalnya sampah organik yang biasanya mereka buang ke TPA atau ke sungai, kita olah menjadi produk maggot dan ayam dan telur. Telurnya kaya akan protein. Ini membangun sistem sirkular ekonomi. Itu yang namanya pencegahan. Nah, kalau misalnya pelestariannya, bagaimana sampah yang sudah ada di sungai? Nah, kalau sampah yang ada di sungai, tadi kita punya program bersama PT PLN Indonesia Power dan Repair Cycle. Itu ada namanya Citarum Repair, ada pemulung sampah waduk, di mana difasilitasi masyarakat perahunya untuk mengambil sampahnya mereka kumpulkan, mereka jual ke Bening Saguling Foundation. Oleh Bening Saguling Foundation, sampah itu kita olah menjadi aneka produk. Salah satunya paving block dan juga menjadi plastic board. Seperti itu. Jadi ada pencegahan, ada pelestarian, ada edukasi. Nah, edukasinya apa? Kita bikin yang namanya Festival Citarum. Nah, jadi kami di Bening Saguling Foundation kita rutin mengadakan Festival Citarum. Di Festival Citarum itu banyak sekali kontennya. Ada yang namanya lomba bikin poster, ada juga bajar sampah, ada juga lomba bikin video, yang semuanya lomba-lomba kreatif. Artinya kita mengajak masyarakat supaya teredukasi bagaimana mengolah sampah di sumbernya. Karena kalau tidak mengolah sampah di sumbernya, akhirnya sampah itu ada dua, ada di sungai dan ada di TPA. Dan dua-duanya kalau sudah ada di situ jadi masalah gitu. Itu yang konsep kita kembangkan. Itu yang terus dikembangkan sampai sekarang ya, Pak ya. Ada pencegahan, pelestarian dan juga edukasi. Nah, telurnya kita udah buktikan juga, Cak. Waktu itu ada yang pernah beli juga karyawan kita. Jadi datang ke kantor bawa ya? Peti, Pak. Banyak banget. Dibagiin di kantor. Iya, ada namanya inisialnya Dena Munastik loh. Bukan di inisial itu, maaf.
Nah, kalau misalnya tadi kita kan udah tahu tuh program-programnya apa aja, banyak juga nih. Nah, sekarang aku pengen tanyanya ke Indonesia Power nih. Kalau misalkan Indonesia Power ini kan juga pasti punya program CSR juga kan nih, yang melibatkan masyarakat dan juga bening saguling. Nah, seperti apa sih program CSR-nya ini dan apa yang menjadi fokus utamanya? Baik. Untuk Indonesia Power ini memang kami memiliki program CSR atau kata lainnya adalah TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di mana yang kami kembangkan ini adalah berbagai macam metode yang mengarah pada creating share value atau CSV, program CSV. Di mana program-program CSR atau TJSL yang memiliki dampak langsung terhadap pembangkitan kami. Kalau kita boleh sebutkan, kita memang fokus dalam penyelesaian atau program pemberdayaan terkait lingkungan. Masalah lingkungan terkait, kalau kita lihat ya, ada sampah plastik. Kita berinovasi, berkolaborasi dengan Pak Indra, dengan rekan-rekan lokal hero yang lain. Kita sebut ada Pak Tony, Bu Eva. Kita mengintegrasikan bank sampah di Bandung Raya ini ada sekitar 27 bank sampah. Kita integrasikan, kita edukasi, kemudian kita libatkan dalam program unik. Kemudian dalam pengelolaan sampah organik, tadi juga program unik kita sudah masuk di sana. Kemudian ada masalah terkait eceng gondok. Jadi kalau kita lihat Waduk Saguling, di momen-momen tertentu Waduk Saguling itu bersih, memang. Tetapi di momen-momen tertentu juga Waduk Saguling itu dipenuhi tidak hanya sampah, tetapi eceng gondok. Eceng gondok ini memang kecepatan peningkatan volumenya sangat tinggi sekali. Nah, disitulah banyak menyebabkan permasalahan. Salah satunya wabah, kemudian ada sedimen juga ke waduk kami. Sehingga itu kita fokus program di sana, pengelolaan eceng gondok yang ada di waduk untuk dijadikan produk-produk. Seperti kita buat pakan ternak, kemudian dengan program pemberdayaan kemudian kita buat program jamur begitu yang memiliki nilai ekonomi, sehingga kita mengajak masyarakat tidak hanya menyelesaikan masalah sosial ekonominya, tetapi bareng-bareng menyelesaikan masalah ataupun mencari solusi alternatif untuk waduk saguling yang lebih lama lagi usianya begitu. Dan tidak hanya itu, kami juga bergerak dalam kegiatan edukasi. Kami sudah mengajak lokal hero kami dalam melakukan kegiatan edukasi terkait pemilahan sampah, atau kemarin sempat kita waste management go to school. Kita datengin sekitar 30-an sekolah. Di situ yang terlibat hampir 16 ribuan siswa-siswi. Kita edukasi di sana. Kita edukasi dan alhamdulillah penerimaannya cukup baik begitu. Dan target kita memang merubah budaya masyarakat yang aware terkait masalah lingkungan atau sampah ini. Dan selain itu memang kita melakukan kegiatan dalam penyelesaian masalah sosial, ekonomi di program-program yang lainnya. Begitu, Mbak. Wow, wah keren banget ya, Ce. Keren banget nih, edukasi yang dijalanin juga, terus juga pelestariannya, termasuk juga perencanaan ataupun program-program yang juga dicanangkan ini bisa dibilang sangat-sangat efisien banget gitu ya dengan apa yang kita butuhin tentunya. Betul. Jadi mulai dari dijelaskan oleh Pak Indra dan juga Pak Topan, ternyata banyak sekali hal-hal yang sangat potensial, banyak hal-hal yang juga dalam artian menghasilkan jadi positif lah ya, Cak, gitu. Betul. Itu dia. Nah, di sini aku juga penasaran nih, Pak Indra dan juga Pak Topan, untuk dalam artian triggering atau mungkin juga cara mengajak masyarakat yang notabene terkadang nih tanda kutip sebagai masyarakat juga kadang ada susahnya, kadang ada keras kepalanya sebagai SDM, namanya manusia ya segala macamnya. Nah, ini gimana nih Pak cara juga untuk mengajaknya? Karena kan yang kita tahu untuk waduk saguling ini kan gampang banget nih, atau mungkin dalam artian ahlinya nih untuk direct masyarakat, gimana tuh Pak? Kalau di Bening Saguling kita strateginya adalah pertama memposisikan masyarakat itu sebagai subjek dan juga sebagai objek. Jadi sebagai subjek mereka ajak menjadi pelaku untuk pelestarian dan pemberdayaan.
Jadi bagaimana mereka kita ajak menjadi pelaku membersihkan sungai, untuk bikin kerajinan dan sebagainya. Yang kedua, kita posisikan mereka juga sebagai objek, sebagai penerima manfaat. Jadi ketika mereka menjadi pelaku dan mereka juga menjadi penerima manfaat, itu ada keseimbangan sehingga mereka mau untuk bergerak. Dan jadi tidak hanya diposisikan mereka sebagai objek, sebagai penonton gitu. Tapi mereka harus menjadi sebagai pelaku. Nah, itu kita coba ajak. Dan yang paling penting bagi mereka adalah ada nilai ekonominya dan nilai sosial dan nilai lingkungannya. Jadi kita tidak bisa bergerak hanya dari sisi nilai ekonominya saja atau lingkungannya saja, tapi harus semuanya gitu. Nah, dengan demikian mereka mau. Dan yang kedua tadi bahwa mereka itu tidak akan mengikuti apa yang kita katakan. Jadi mereka akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi kita ngasih contoh dulu kepada mereka. Nah, dengan kasih contoh itu mereka melihat, oh ternyata ada nilai ekonominya, oh ternyata dengan seperti itu lingkungan jadi bersih gitu. Contoh misalnya kami di program unik itu ada di satu kelompok awalnya kita anggotanya cuma 10 yang bergerak mau mengumpulkan sampah organik. Tapi ketika lama-kelamaan dan masyarakatnya melihat bahwa itu ada nilai lingkungannya, dengan adanya seperti itu lingkungan mereka menjadi bersih, akhirnya nambah. Sekarang di kelompok itu asalnya 10, sekarang menjadi 50. Nah, itu karena ada contoh gitu. Masyarakat itu perlu dikasih contoh, diberi contoh. Bukan dikasih pengarahan, tapi dikasih contoh yang paling efektif. Yang paling efektif adalah dikasih contoh. Bukan dalam artian perintah atau mungkin juga modelannya bukan ajakan gimana aja ya, tapi harus kita yang turun kasih contoh. Begini loh, ternyata nilai-nilainya banyak juga yang bisa didapatkan, baik dari penyuluhan menuju ke penerimaan itu tadi. Itu dia listeners. Nah, itu dia yang juga disampaikan oleh Pak Indra dan juga Pak Topan listeners ya. Banyak sekali impact-impact positif, nilai-nilai yang didapatkan juga dari sini ya, dan tentunya berawal juga tadi dari hulu dulu sampai ke sini sampai punya nilai yang besar juga. Betul. Tadi udah dibahas tentang masyarakatnya. Nah, sekarang aku penasaran kalau misalkan kita lihatnya dari sisi bisnis atau operasional nih. Kalau ini tuh seberapa besar ya pengaruh program seperti pengelolaan Eceng Gondok, terus udah gitu ada bank sampah juga, atau program Bumi Pasundan ke keberlanjutan waduk dan pembangkit listrik nih? Baik, terima kasih Mbak. Yang kita tahu rekan-rekan bahwa pemimpin kita sudah mencanangkan bahwa 2060 kita akan ada program net zero emission, di mana pembangkit-pembangkit yang ada di Indonesia ini sudah akan didominasi oleh pembangkit dengan energi terbarukan. Apa saja energi terbarukan? Salah satunya PLTA. Kalau salah yang lainnya PLTS, begitu dan lainnya. 2060. Kemudian kita pernah meneliti pada tahun 2016 itu kita teliti berapa lama Waduk Saguling ini bisa mempertahankan volumenya. Ternyata usianya waktu kita teliti itu di tahun 2048. Nah, sehingga pada tahun tersebut Waduk Saguling sudah tidak bisa berfungsi secara optimal. Jadi tidak bisa menampung air ketika musim hujan. Bahkan ya airnya langsung mengalir begitu ya, langsung mengalir, tidak ditampung oleh waduk kami. Tetapi dengan program-program yang dijalankan oleh masyarakat, kemudian pemerintah secara masifnya begitu, bahkan beberapa tahun kemarin ada program Citarum Harum juga. Kemudian dari sisi perusahaan juga terus gencar begitu ya. Dari sisi masyarakat kami dibantu oleh lokal hero seperti Pak Indra dan yang lainnya begitu. Ternyata ada secercah harapan pada tahun 2023 atau 2022 akhir begitu. Waduk ini diteliti kembali, kami berkolaborasi dengan salah satu perusahaan juga untuk meneliti terkait laju sampah atau sedimentasi yang masuk ke waduk kami. Ternyata datanya cukup menarik, rekan-rekan. Ada perbedaan yang sangat signifikan begitu. Ternyata ketika dihitung kembali, usia waduk kami sampai 2084. Jadi sudah lewat 2048, sudah lewat net zero emission kita bisa mendukung secara optimal, dan berlanjut lagi beberapa puluh tahun ke depan. Ini menjadi tantangan sebetulnya, menjadi tantangan. Ini adalah data yang memang kita hitung begitu. Tetapi di pertengahan nanti ke depan bergantung
pada kondisi masyarakat yang ada di Bandung Raya. Oke. Nah, ketika masyarakat di Bandung Raya tidak memperhatikan terkait sampahnya dan lain sebagainya, kita kembali terdampak lebih besar lagi volume sampahnya. Otomatis data itu atau data tahun 2084 hanya sekedar data. Oke. Bisa saja itu turun kembali menjadi 2030 Waduk Saguling. Itu betul, mungkin saja. Kalau sampah yang ada di Bandung Raya ini tidak tertangani dengan baik. Maka dari itu ketika saya boleh pesan, yuk buang sampah pada tempatnya, pilah sampah begitu ya. Dan sedikit sampah yang Anda masukkan ke tempat sampah akan membantu kelistrikan atau menjaga waduk milik Jawa Barat atau Indonesia ini. Begitu. Itu dia tuh, balik lagi tuh ke hulunya lagi, ke masyarakatnya lagi, listeners ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya bukan hanya sekedar kata-kata hari ini. Betul. Ya, tapi ini harus berkelanjutan ya, pemilahan, terus buanglah sampah pada tempatnya dan segala macamnya. Kita hanya juga masyarakat yang harus patuh ya, patuh dalam artian juga ini kan untuk kebaikan kita semua juga. Untuk keberlangsungan juga Waduk Saguling ini dan juga untuk alam sekitar juga khususnya di Bandung Raya ya Pak ya. Itu dia. Nah, itu dia informasi-informasinya listeners. Dan sekarang aku pengen nanya nih Pak, karena kan dari Waduk Saguling ini banyak sekali menorehkan beberapa penghargaan ya, mulai dari Propermas, terus juga ada Subroto Award, terus juga ada ini kita lihat ini ada Kalpataru ya Pak ya? Ya, Kalpataru. Nah, ini tuh gimana tuh Pak? Apa Kalpataru itu? Terus juga boleh diceritain dan juga yang bisa dilakuin atau mungkin yang bisa diceritakan apa yang dilakuin oleh Waduk Saguling ini agar dapat penghargaan ini? Ya, Kalpataru ini adalah sebuah penghargaan dari Presiden ya yang kita terima tahun 2020. Dan kategorinya adalah kategori penyelamat lingkungan. Jadi Benih Saguling waktu itu diusulkan oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan DLH Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan Kalpataru di kategori penyelamat lingkungan, khususnya penyelamat dari Sungai Citarum. Nah, ini memang sangat artinya bahwa penilaiannya sangat banyak. Bukan saja hanya misalnya hanya action saja, tapi bagaimana keberlanjutan yang dilakukan oleh Benih Saguling, bagaimana aspek ekonominya, bagaimana aspek sosialnya dan semuanya. Dan alhamdulillah ya kami di Benih Saguling tadi bahwa konsep kita tidak hanya melestarikan tapi juga ada pemberdayaan. Jadi pasti ada nilai ekonominya, ada impact sosialnya, ada impact pendidikannya kepada masyarakat. Nah, dengan demikian maka tahun 2020 kami mendapatkan anugerah penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia. Wow, keren. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ya tentunya ini adalah torehan prestasi juga ya. Sebagai penyelamat lingkungan loh. Betul, sebagai penyelamat lingkungan. Gak berasa 5 tahun berlalu 2020 sekarang 2025. Notabene pasti ada perencanaan atau mungkin juga lanjutannya untuk program-program yang sedang dijalankan Pak mungkin. Ya, kita pertama bagaimana membangun generasi-generasi setelah kami lah. Regenerasi di Benih Saguling, dan regenerasi itu sudah kita mulai. Bahwa sekarang sebenarnya pengurus Benih Saguling itu bukan saya. Jadi ada Zikri, Mama Zikri, terus ada Acep, ada Rapli dan sebagainya. Jadi anak-anak muda itu penting. Karena kalau misalnya kita hanya kekeh mempertahankan duduk di situ untuk melakukan kegiatan seperti ini, itu nggak bakalan baik saudara. Betul. Jadi perlu ada semacam regenerasi, itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus melihat tantangan-tantangan ke depan. Apa sih tantangan ke depan? Saya lihat tantangan terkait masalah isu-isu lingkungan itu ke depan akan semakin kompleks. Maka butuh orang-orang yang memang sangat capable di situ, anak-anak muda yang punya visi dan punya misi yang lebih futuristik ke depan. Gitu. Oleh sebab itu di Benih Saguling kita bikin seperti itu. Ada semacam regenerasi ke depan supaya ke depan anak-anak muda ini bisa mampu menjawab tantangan zaman terkait masalah isu-isu lingkungan dan isu-isu pemberdayaan masyarakat. Itu yang kita lakukan. Regenerasi kita sebagai anak muda yang juga sama-sama turut membantu ya kan. Jadi betul sekali, tidak dalam artian tidak padam di sini aja. Tidak hanya semata-mata kita udah dapat penghargaan selesai ya Pak ya. Bukan hanya itu, tapi mendapat penghargaan itu ada challenge-nya juga ke depannya seperti apa. Program-program apa yang juga akan menghasilkan juga efek-efek yang positif nantinya. Betul, supaya kita bisa mengabulkan tadi ya yang perhitungan sampai 2080 dan lain-lainnya. Iya, biar umurnya semakin panjang juga ya Pak ya. Gak hanya 2080 tapi lanjut 90, 2100, 2000. Nah, itu harus kasihan sama
cucu-cucu kita nanti. Ya betul, sepakat tuh, sepakat. Iya, sepakat ya Pak ya? Sepakat. Iya. Itu nyemangatin kita, guys. Itu dia aja. Nah, mungkin dari masing-masing nih juga ada yang juga pengen lebih ditekankan atau mungkin pengen lebih disampaikan baik dari Pak Indra maupun Pak Topan untuk pendengar nih khususnya di Jawa Barat, untuk listeners yang ada di sini di Auditor Radio atau mungkin dari DLH Provinsi Jawa Barat tentang pentingnya jaga lingkungan dan bagaimana kita bisa ikut terlibat minimal dari rumah masing-masing. Maka dari Pak Topan dulu mungkin. Baik. Pada intinya kami ataupun saya selalu mengingatkan ya, selalu menggaungkan bahwa waduk ini bukan hanya milik perusahaan begitu ya. Waduk ini adalah milik seluruh ataupun menjadi kebanggaan seluruh warga Bandung Raya, Jawa Barat, bahkan Indonesia. Karena memang waduk ini merupakan salah satu waduk yang atau bendungan yang terbesar di Indonesia. Tentunya kita harus jaga bersama dengan cara apa? Cukup sederhana, rekan-rekan. Kalau ingin levelnya lebih tinggi lagi, pilah sampah dari rumah, begitu. Dan kalau ingin levelnya lebih tinggi lagi, olah sampah tersebut menjadi barang berharga. Sehingga proses sampah itu ke TPA akan semakin lama, akan semakin barang-barang akan semakin lama digunakan begitu, dan sampah tidak akan terbuang di waduk kami atau waduk kita, milik kita, dan usia waduk kita semakin lestari, lingkungannya semakin terjaga. Kita sudah tidak akan melihat lagi sampah yang ada di sungai ataupun di waduk kita, dan kalau untuk beraktivitas di waduk kita akan lebih menarik lagi untuk rekan-rekan, dan listrik akan tetap menyala. Menyala abangku. Asik. Menyala listrikku. Nah, kalau itu tadi dari Pak Topan, sekarang boleh dari Pak Indra. Yes. Ya, Citarum ini adalah merupakan identitas kita ya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi warga Jawa Barat hari ini, nah bagaimana kondisi Citarum hari ini, gitu. Jadi kalau kondisi Citarum hari ini penuh dengan sampah, ya mungkin itu adalah refleksi dari kondisi warga Jawa Barat hari ini. Jangan sampai ada kejadian lagi orang luar menjudge kita, orang luar negeri menjudge kita bahwa Sungai Citarum merupakan sungai terkotor di dunia. Jangan sampai ada lagi pembicaraan orang dari luar yang mengatakan Waduk Saguling merupakan adalah septic tank raksasa terbesar di dunia. Karena itu adalah milik kita bersama. Keberadaan sungai, keberadaan waduk ini adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu tadi masalahnya ada di sumbernya, ada di hulu, gitu. Yaitu ada di rumah. Nah, kita harus mulai memilah sampah di rumah masing-masing. Gitu. Bagaimana caranya? Kita pilah sampah itu, ada sampah organik sama anorganik. Organiknya bisa dikumpulkan, bisa kita kerjasama dengan program unik. Anorganiknya bisa kita tabungkan ke bank sampah yang ada di Bandung Raya. Ada di Kota Bandung, ada bank sampah Induk, di Kota Cimahi ada Samici, di Kabupaten Bandung Barat juga banyak sekali bank sampah. Nah, kita mulai gerakan itu. Dari siapa? Dari kita, dari masyarakat gitu. Yaitu memilah sampah dari sumbernya. Dengan demikian, kalau kita mampu memilah sampah dari sumbernya, baik organik maupun anorganik, maka kita akan mengurangi adanya pembuangan sampah ke Sungai Citarum dan ke TPA gitu. Itu tadi, kalau misalnya kita tidak mampu mengelola, maka sampah itu akan berakhir di Sungai Citarum dan di TPA gitu. Nah, oleh sebab itu, ayo kita mulai gerakan ini, gerakan memilah sampah dari sumbernya dan tabungkan sampah yang non organiknya, dan sampah yang organiknya bisa dipilah, bisa dikumpulkan, bisa bergabung dengan gerakan unik yang disponsori, yang diprakarsai oleh Bening Saguling Foundation bersama PT PLN Indonesia Power. Itu dia tuh listeners ya. Kalau kita pengen lingkungan kita bersih, ya mulai dari kita. Yes. Ya, sayang sama lingkungan kita. Ya, mulailah buang sampah pada tempatnya. Kita bukan hanya sekedar bisa mengkritik lingkungan yang kotor, tapi kamu juga yang harus bisa bersihin ya. Harus sayang sama lingkungan. Udah cocok, Pak. Betul. Next, GG join, Pak. Itu dia listeners ya, poin-poin penting yang perlu kamu catat. Ya, poin-poin juga yang insyaallah akan terus ditorehkan ya Pak ya. Betul. Itu dia listener. Tapi tentunya dengan support dari PT PLN Indonesia Power. Karena kalau tanpa mereka kami tidak bisa buat apa-apa ya. Kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Hanya memang kami sebetulnya ketika membuat program bersama dengan Pak Indra, dengan lokal hero yang lain yang sudah tergabung dengan kami,
Harapannya itu akan menjadi role model ataupun percontohan. Iya. Baik untuk masyarakat, kelompok atau pemerintah. Iya. Harapannya akan lebih diperbesar lagi dari aspek ataupun dari sisi masyarakat, dari sisi pemerintahnya. Yeah. Ketika pemerintah bergerak, kami bergerak, masyarakat bergerak, akan menjadi lebih luas program itu. Karena kami kembali lagi di sini membuatkan etalasenya, cara pengelolaan sampahnya dari hulu hingga hilir. Tinggal dicontoh, di copy paste di tempat-tempat lain. Begitu. Itu dia, tinggal dicontoh atau mungkin di copy paste di tempat-tempat lain. Ya, notabene juga akan mempunyai hasil-hasil yang sama juga apa yang kita harapkan. Itu dia. Baik, nggak kerasa juga ini udah di akhir listeners. Mungkin dari Pak Topan juga boleh di reminder lagi atau mungkin boleh ngasih closing statementnya, mangga. Oke, closing statementnya, jangan buang sampah sembarangan agar listrikmu tetap menyala. Oke. Menyala bangku ya. Menyala bangku. Oke, kalau begitu Pak Indra, Pak Topan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Atas waktunya dan kesempatannya juga agar kita lebih melek juga dan mengizinkan kita juga untuk bisa tahu tempat ini. Betul, ya. Jadi nambah ilmu banget nih buat Benar. kita baru tahu ini itunya juga. Dan kalau misalkan kamu nih penasaran pengen ikutan juga, pengen join juga nih, tadi boleh langsung aja bisa join di tadi ya yang Citarum Youth Camp sama yang Green. Oke, Green Camp itu dia. Atau mungkin bisa di Instagramnya Pak Indra tadi di mana? Di Instagramnya di Bening Saguling. Bening Saguling. Sok di follow sekarang juga listeners ya, biar kamu tahu juga tentang program-programnya atau mungkin juga update informasi-informasi terkini. Dan gak kerasa juga untuk Pintu Ngobrol Suruhan Gitu Radio bersama adalah Provinsi Jawa Barat udah di akhir. Juga kami ucapkan terima kasih pada Pak Indra Darmawan SSC MPD selaku Ketua Bening Saguling Foundation, dan juga Pak Topan, terima kasih banyak selaku Officer Komdev Indonesian Power yang juga hadir hari ini juga sebagai juga narasumber sekaligus informan untuk kita juga listeners. Gak kerasa kita harus pamit, tapi jangan sedih, nanti juga kita bakal balik lagi dengan episode lain lagi, ilmu baru lagi. Betul sekali listeners. Tungguin episode-episode selanjutnya, tungguin informasi-informasi selanjutnya agar kita juga lebih aware terhadap lingkungan. Kalau begitu, Giga Mola pamit. Rasa Nadila pamit. Bye-bye.